Selamat datang di CST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat, menangkap kairos Tuhan. Merebut kemenangan demi kemenangan. Dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Semua jadi, genap, dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Hai CST, apa kabar kalian semua? Mari kita berdiri dan memuji Tuhan. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan.
firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang tertanam di dalam hati kami Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, mari Kau kuduskan hati kami Tuhan. Buat kami Tuhan mendengar firman-Mu, merindukan setiap firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu seperti air yang mengalir dalam hati kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau berfirman di dalam hati kami Tuhan. Jauh yang tidak pernah kami mengerti Tuhan. Ajari kami Tuhan minum air daripada kehidupan-Mu Tuhan. Seperti firman-Mu dan perkataan-Mu yang terus mengalir dalam hati kami Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, sucikan dan hati kami Tuhan. Buat kami hati yang lemah lembut menerima benih firman-Mu. Biar bulan ini Tuhan firman-Mu yang terus berdengung dalam hati kami Tuhan. Apa yang kami dengar, penyertaan-Mu, firman-Mu berkata Tuhan, kekuatan kami hanya Engkau, pelita hidup kami hanya Engkau Tuhan. Seperti firman-Mu Tuhan yang mengalir dalam hidup kami Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa.
bersukacita untuk kita jika masih diberi peluang untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di bumi. Sebelum kita memberi, mari kita buka di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberi persembahan sukarelaan kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Sebelum kita memberi persembahan, baik perpuluhan dan terima kasih, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya Bapa, kami bersyukur Bapa atas kebaikan-Mu dan anugerah-Mu buat kami sepanjang minggu ini Bapa. Sebentar lagi Bapa, kami memberi kepadamu Bapa. Berkati Bapa mereka tangan-tangan yang memberi pada hari ini Bapa. Berkati juga Bapa mereka yang tidak berkesempatan memberi pada minggu ini Bapa. Berkat supaya mereka dapat memberi pada minggu akan datang Bapa. Kami bersyukur Bapa, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati. Shalom, selamat berjumpa di ibadah online CST. Apa khabar semua? So, apakah anda tetap semangat untuk beribadah? Saya percaya jika anda mengalami Tuhan, anda pasti tetap bersemangat. Ya, karena kita tahu bahwa Tuhan kita sangat baik dan Tuhan kita sangat setia. Dan kiranya setiap kita terus dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya, terus cheer up. Yom, so mari kita sediakan hati kita untuk mendengar dan menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, hamba serahkan juga ibadah pagi ini ke tangan Engkau Tuhan. Biar Engkau terus memimpin setiap kami Tuhan untuk mendengar dari Engkau Tuhan. Dan juga menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dan setiap benih tabukan Tuhan akan masuk ke dalam tanah yang subur Tuhan. Supaya setiap kami bisa tetap berbuah. Bahkan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang katakan, Amen, Amen. Ya, so saya akan mula dengan dari Blaise Pascal. Ya, dia seorang ahli matematik dan juga seorang teolog. Ya, beliau katakan, He that takes truth for his guide and duty for his end may safely trust to God's providence to lead him alright. Artinya apa? Dia yang mengambil kebenaran untuk membimbingnya dan tugas untuk tujuannya, ya, dapat dengan aman percaya pada pemelihara Tuhan, ya, untuk membimbingnya
baik-baik saja. So, itulah Tuhan kita. Tuhan kita selalu sedia untuk membimbing anda dan saya, bahkan memelihara umatnya. Apakah anda pernah dipimpin oleh Tuhan? Ya? Apakah anda pernah mengalami kebaikan dan pertolongannya? Yang pernah mengalami, Tuhan pasti setuju bahwa Tuhan sentiasa dan Tuhan selalu sebenarnya membimbing dan memimpin umatnya. Dan seterusnya, seorang pendeta Inggris John Newton, beliau katakan, if God is with us, we have no cause to fear. His eye is upon us, His arm is over us, His ear open to our prayer, His grace sufficient, His promise unchangeable. Artinya apa? Jika Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu takut. Ya, ingat, kita tahu bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Jangan takut. Seterusnya beliau katakan, matanya tertuju pada kita, dengan lengannya di atas kita, telinganya terbuka untuk doa kita. Kasih karunia-Nya cukup, janjinya tidak berubah. Itulah yang dari John Newton. Ya. So, sangat sederhana. Artinya apa? Manusia bisa, bahkan sangat bisa tidak menepati janji-janjinya. Tetapi apa yang dijanjikan oleh Tuhan pasti dilakukannya. Ya, ingat, apa yang Tuhan janjikan dia pasti melakukannya. Ya, Anda bisa percaya kepada Dia. Tapi satu pertanyaan saya kepada Anda semua ialah, apakah Anda sudah melakukan bahagian Anda? Ya, so tanya orang di sebelah, apakah kamu melakukan bahagian kamu? Ya, apakah Anda rindu janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup Anda? Inilah waktunya Anda menjadi pelaku firman. Manusia bisa, bahkan sangat bisa tidak menepati janji mereka. Tapi apa yang dijanjikan Tuhan, ya pasti dilakukannya. Sekiranya Anda melakukan bahagian Anda. So tanya orang di sebelah, apakah kamu sudah melakukan bahagian Anda? Apakah Anda rindu supaya janji Tuhan terjadi di dalam hidupmu? Ya, so yuk mari hari ini kita menjadi pelaku firman. Seterusnya, satu peringatan kepada setiap kita ialah apa? Di dalam keadaan apapun, ya, Anda bisa percaya kepada Tuhan. Ya, Anda bisa percaya kepada Dia. Kerana apa? Kerana kasih karunia-Nya dan janjinya. Dia tetap akan menepati setiap janjinya. So, topik pagi ini ialah tentang firman Tuhan melindungimu. Ya, firman Tuhan. The word of God protect you. So, bagaimana firman bisa melindungi hidup kita? Pertama, firman Tuhan sebenarnya akan membimbing hidup kita. Ya, firman adalah pedoman, is a guide. Ya, firman is a guide for our life. Di Amsal pasal 3 ayat 5 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Artinya apa? Kita harus percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, itu yang penting sebenarnya. Dan jangan mengandalkan pengertian diri kita. Kerana apa? Karena ada kala semasa kita jauh dari Tuhan atau semasa kita tidak cukup dekat dengan Dia, kita bisa salah mengerti rencana Tuhan. Itulah sebab di Yesaya pasal 55 ayat 8 menyatakan, sebab rancangan Tuhan bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. So, pikiran Tuhan dan jalan Tuhan bisa sangat berbeda dengan rancangan diri kita sendiri. Ya. Ayat 9 menyatakan, sepertinya tinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-jalan Tuhan daripada hidup kita. So, jalan Tuhan bisa sangat jauh berbeda daripada kita. Pikiran Tuhan juga bisa jauh lebih tinggi daripada pikiran kita. Itulah sebab mari kita balik kepada firman. Seterusnya di Amsal pasal 3 ayat 6 menyatakan, akulah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sangat penting, ya, dalam segala perbuatan kita, mari kita utamakan Tuhan, ya. Maka Ia akan menuntun hidup kita, ya. Dia akan menuntun hidup kita. Ingat, Tuhan sedia memimpin hidup kita. Ayat 7 menyatakan, jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takut akan Tuhan dan jauh dari kejahatan. Dan sebenarnya apa artinya
menganggap dirimu sendiri bijak. Maksudnya sebenarnya sederhana bahwa Anda ingat bahwa Anda lebih pandai daripada yang sebenarnya. Satu versi mengatakan, jangan tinggi hati, jangan sombong artinya. Dan Tuhan mau apa? Kita taati Dia dan jauh dari semua kejahatan. Tuhan mau kita menghormati Dia dan jauh dari semua kefasikan diri kita. So mari kita ingat tentang kebenaran firman-Nya. Amsal pasal 3 ayat 8 menyatakan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. So semasa kita mengikut Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Artinya Tuhan akan memberi kekuatan dan semangat yang baru untuk anda. Dan itulah akan seperti ubat bagi anda. Ya. Seterusnya ayat 9, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. So satu bagian di mana semasa kita mengakui Tuhan, ada berkat di mana Tuhan bisa menyembuhkan kita. Tuhan bisa kuatkan hidup kita. Dan satu bagian sangat penting juga, ingat, perlindungan Tuhan bukan setakat tentang keadaan tubuh badan dan sebagainya, tapi juga untuk semua milik kita. Contohnya dalam bahagian harta benda dan sebagainya. Itulah sebab sangat penting mari kita menghormati Tuhan dengan mempersembahkan yang terbaik kepada Dia. Segala yang terbaik dari segala harta benda atau hasil tanaman atau hasil kerja kita. Ayat 10 menyatakan, maka semasa kita mengutamakan Tuhan, ya, semasa kita memuliakan Tuhan, seterusnya akibatnya ialah lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. So there will be abundance, ada kelimpahan yang diberi Tuhan. Maka lumbung-lumbungmu akan penuh dengan gandum dan sebagainya. Anggurmu akan berlimpah-limpah. Sehingga apa? Sehingga tidak cukup tempat untuk menyimpannya. So itulah semasa kita mentaati firman-Nya, ada berkat yang Tuhan sediakan untuk hidup anda. Ada perlindungan untuk kesihatan anda. Ada perlindungan juga untuk hak milik, semua kemilikan anda, semua yang anda miliki. Ya. So seterusnya, kebenaran firman itu juga akan memberi bagaimana dia melindungi hidup kita dengan memberi hikmat ke atas setiap kita. Ya, katakan hikmat kepada orang yang sebelah anda. Tuhan akan bisa memberi hikmat. Artinya hikmat ialah kebijaksanaan, ya, yang kita perlu untuk hidup ini. Dan mari kita lihat Amsal pasal 1 ayat 1 menyatakan Amsal dari Salomo, ya, yaitu anak Daud. Ayat 2 menyatakan untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. So di sini tujuan Amsal ya untuk menolong orang mengerti menjadi bijak. Tujuan Amsal ya supaya anda mengerti tentang tata tertib hidup ini dan dapat memahami ungkapan-ungkapan yang mengandung arti yang dalam. Satu versi mengatakan Solomon menulisnya untuk mengajar kepada bangsanya cara hidup, bagaimana bertindak dalam setiap keadaan. Itulah hikmat. Bagaimana kita bertindak dalam setiap keadaan, itu sebenarnya hikmat. Dan anda dan saya memang perlukan itu. Ya. Ayat 3 menyatakan untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Ingat, Amsal itu ya untuk menjadi kita pandai. Dan kebenaran, keadilan, kejujuran. Ada satu versi menyatakan karena dia ingin supaya apa? Supaya kita mempunyai pengertian. Kita bisa bertindak adil. Dan kita bisa menjadi orang yang jujur dan tulus, ya, di hadapan Tuhan. Amsal pasal 1 ayat 4 menyatakan untuk memberi kecerdasan. Ingat, Tuhan bisa memberi anda kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman, termasuk orang muda, dan juga pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. So di sini jika anda bisa menangkap ialah apa? Semua ini dibagi untuk siapa? Orang yang tidak berpengalaman. Mereka akan diajar supaya apa? Supaya mereka mempunyai pikiran yang tajam. Seterusnya orang muda ya akan diajar menjadi orang yang pandai. Orang yang bisa berpikir secara dewasa. So, ingat bahawa firman akan melindungi hidup anda
dengan memberi anda hikmat. Ayat 5 menyatakan, baiklah orang bijak mendengar akan menambah ilmu. Dan baiklah juga orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Artinya apa? Ya, orang bijaksana akan bertambah pengetahuan. Ya, mereka yang sudah bijaksana akan menjadi lebih bijak. Dan orang yang telah mempunyai pendidikan akan mendapat bimbingan juga. Ayat 6 menyatakan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. So di sini mereka akan mereka tak akan tahu arti yang mendalam, arti yang tersembunyi, ya, dalam semua ucapan-ucapan yang bijaksana itu. Seterusnya, takut akan Tuhan. Ini ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Mari kita mengingatkan kepentingan takut akan Tuhan. Tetapi di sini firman menyatakan orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Satu versi menyatakan takut dan hormat akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. So jika anda takut Tuhan, jika anda jauh dari kejahatan, Tuhan akan memberi engkau hikmat. Tapi orang-orang bodoh, satu versi menyatakan orang bodoh membenci akan kebijaksanaan dan didikan. Oleh itu pagi ini sangat penting untuk kita membaca firman, ya. Sangat penting supaya apa? Supaya anda dan saya ditambah hikmat, kebijaksanaan dan juga kebenaran firman. Dan seterusnya Amsal 4 ayat 5 menyatakan peroleh hikmat, peroleh pengertian. Jangan lupa, jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Arti apa? Jadilah bijaksana. Tuhan mahu kita menjadi bijaksana dan cerdas. Ingat, ingatlah selalu dan nasihat yang diberi itu, jangan membuangnya. Sangat penting, jangan kita membuang hikmat itu. Mari kita ingat. Ayat 6 menyatakan jangan meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan apa? Dipeliharanya. Kasihi dia, maka engkau akan dijaganya. So sangat penting, mari kita ingat hargai hikmat. Hikmat akan melindungi hidup anda. Semasa engkau mencintai hikmat, maka ia akan menjaga engkau, ya, akan supaya anda tetap aman. Ayat 7 menyatakan permulaan hikmat adalah apa? Perolehilah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh pengertian. Satu versi menyatakan tekad untuk menjadi bijaksana. Apa artinya tekad? Sebenarnya sangat sederhana, berbicara tentang berkomitmen. Semasa engkau berkomitmen untuk menjadi bijaksana, ya, itu adalah langkah pertama. Anda menuju menjadi orang yang bijaksana. Dengan kebijaksanaanmu, ya, kembanglah juga akal budi dan pengertian. So di sini ayat 8 menyatakan junjunglah dia, junjunglah hikmat, maksudnya utamakannya. Maka engkau akan ditinggikannya, engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya, ya. So semasa engkau pegang dengan erat, semasa anda sungguh-sungguh memegang hikmat, maka ia akan membawa engkau kepada kehormatan yang besar. Ayat 9, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakan kepada engkau. So sesuatu yang luar biasa akan diberi kepada engkau, mahkota, ya, untuk sesiapa yang merindukan, yang sungguh-sungguh untuk mencari hikmat. Dan kesimpulan untuk setiap manusia sebenarnya ialah apa? Mengikut Solomon ialah apa? Kita bisa lihat di Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dan 14. Firman menyatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah apa? Takut akan Allah. Takut akan Allah. Berpegang pada perintah-perintahnya. Maksud apa? Tuhan mahu kita sungguh-sungguh dengan perintahnya, dengan firman Tuhan. Kerana itu ada kewajiban setiap orang. Kewajiban berarti apa? Itu adalah tanggungjawab anda. Ya, itu adalah tujuan hidup anda. Ya, so Tuhan mahu kita takut kepada Dia dan taati setiap perintah Tuhan, setiap firman Tuhan. So, jika dari sini saya percaya anda bisa mengerti bahawa firman Tuhan sangat penting. Tanpa membaca firman, bahkan tanpa meneliti kebenaran firman, anda tidak akan bisa mengerti hati Tuhan.
Tuhan mau kita takut kepada Dia. Tuhan mau kita taat kepada firman-Nya. Itulah tujuan hidupmu. Ayat 14 menyatakan, kerana Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Apa artinya itu? Maksudnya ialah Tuhan akan mengadili segala perbuatan kita. Ingat, setiap perbuatan akan dibawa ke hadapan Dia. Yang baik, yang buruk, bahkan yang tersembunyi. Kita tahu bahwa tidak ada yang tersembunyi. Mungkin sesuatu bisa tersembunyi dari manusia, tapi di depan Tuhan semua telanjang. Tak ada yang bisa tersembunyi dari Tuhan. Oleh itu mari kita menjaga hidup kita menjadi orang berhikmat dan takut Tuhan. Seterusnya, bagaimana firman Tuhan melindungi Anda? Firman Tuhan bisa menjadi apa? Senjata serang yang sangat kuat. Bahkan perisai Anda. Jika kita lihat Efesus pasal 6, di mana kita tahu sangat biasa tentang apa? Perlengkapan rohani. Sebenarnya apa dia firman? Di Efesus pasal 6 ayat 17 menyatakan, firman ialah apa? Pedang roh. Sangat sederhana ialah, firman ialah perkataan Allah. Alkitab ialah firman Tuhan sebenarnya. Sangat penting kan? Dan ayat 16 menyatakan, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. So di sini Tuhan mau kita menggunakan iman kita. Ya. Iman ialah perisai kita, perlindungan kita. Dan saya mau tanya kepada Anda yang online, bagaimana Anda membangun iman Anda? Anda perlu percaya kepada Tuhan kan? Dan bagaimana Anda percaya kepada Tuhan? Anda perlu membaca firman. Anda perlu ada firman di dalam hidup Anda. Dalam hati Anda, dalam pikiran Anda, perlu dipenuhi dengan firman Tuhan. Tetapi kelemahan umat Tuhan seringkali ialah apa? Kurang membaca firman. Ya, so tanya orang di sebelah, sudahkah Anda membaca firman pagi ini? Sebab sudahkah Anda membaca firman setiap hari? Karena itu sangat menentukan. Itu bisa menjadi senjata serangan Anda. Itu bisa menjadi perlindungan Anda. So sangat penting, mari kita ingat bahawa firman Tuhan sangat besar kuasanya. Firman Tuhan adalah senjata Anda yang dahsyat. Dan firman Tuhan juga akan melindungi hidup Anda. Dengan apa? Dengan damai sejahtera. Dan kebahagiaan akan diberi kepada Anda. So mari kita lihat Yesaya pasal 48 ayat 17 dan 18. Firman menyatakan, begini firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus engkau tempuhi. So di sini firman Tuhan katakan, aku akan mengajar engkau. Apa yang berguna sebenarnya? Apa yang berguna? Dan Tuhan akan membimbing engkau ya di jalan yang harus engkau lewati, engkau tempuhi. Di Gospel version menyatakan, God say, I will teach you what is best for you. Tuhan selalu memberi yang terbaik. I will teach you what is best for you. I will lead you where you should go. Tuhan akan menuntun engkau ke jalan yang harus engkau lewati. Tuhan sedia sebenarnya, karena Tuhan mau memberi engkau yang terbaik. Ayat 18 menyatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wow. Satu versi menyatakan, sekiranya kamu mentaati hukum-hukumku, maka kamu akan merasa damai sejahtera seperti sungai yang tenang dan tidak pernah kering. Kebenaranmu akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dan NET version menyatakan, if only you have obeyed my commandment, prosperity would have flowed to you like a river.
Sebenarnya prosperity ayat perkataan asalnya bicara tentang shalom. Shalom bukan setakat bicara tentang peace, tapi juga prosperity, kedamaian, kemakmuran. Itu akan menyertai engkau seperti sungai. Seterusnya, firman juga menyatakan deliverance would have come to you like the waves of sea. Artinya apa? Deliverance itu berarti tentang divine deliverance from God, from your enemy. Tindakan pembebasan ilahi yang dari Tuhan. Sangat dahsyat Tuhan kita. Tuhan bisa melepaskan anda dari semua kerja-kerja si jahat itu. So, kerana itu, mari kita mengerti tentang firman. Jika kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 1 menyatakan, pada permulaan adalah firman. Firman itulah bersama dengan Allah dan firman itu Allah. Dan seterusnya Amsal 30 ayat 5 menyatakan semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai. Ingat, firman Tuhan ada perisai bagi orang-orang berlindung padanya. Artinya apa? Allah selalu menepati setiap janjinya. Mengapa? Kerana setiap firman Allah ada benar. Allah selalu membela semua orang yang datang kepadanya, yang memohon perlindungan daripada dia. Ingat, Tuhan akan melindungi anda semasa engkau mengutamakan Tuhan. Seterusnya 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3 menyatakan, tetapi Tuhan adalah setia. Ingat, Tuhan selalu setia. Manusia bisa tidak setia, mungkin janji dan sebagainya, tapi Tuhan kita tetap setia. Ia akan menguatkan hatimu. Tuhan akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Artinya apa? Tuhan bisa menguatkan anda, melindungi hidup anda, menjaga anda dari setiap serangan iblis. Jika anda memahami demikian, pasti anda akan rindu untuk membaca firman. Karena di dalam firman ada perlindungan. Di dalam firman Tuhan membangun benteng dalam hidup anda. So, bagaimana firman Tuhan bisa melindungi hidup anda? Pertama, firman Tuhan akan membimbing hidup anda. Setiap langkah anda akan dituntun dia. Kedua, firman Tuhan akan memberi engkau hikmat, kebijaksanaan, termasuk orang yang tidak berhikmat. Ketiga, firman Tuhan ialah senjata serangan yang sangat kuat dan juga perisai. Dia ialah senjata yang akan menewaskan setiap pekerjaan iblis. Dan firman Tuhan juga bisa menjadi proteksi terhadap serangan dari iblis. Keempat, firman Tuhan membawa apa? Membawa damai sejahtera, shalom, dan kebahagiaan, pembebasan ilahi kepada hidup anda. Firman Tuhan akan memberi ketenteraman, ya, bahkan keberhasilan dalam hidup anda, prosperity. Itulah kuasa firman. Saya percaya dengan 4 cara ini, anda pasti sangat rindu kepada firman. Mari kita menjadi orang mencintai firman. Karena firman Tuhan akan melindungi hidup anda. Let's pray. Ya Tuhan, hamba sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba percaya bahawa setiap firman disampaikan akan mencapai tujuan yang sudah engkau tetapkan. Setiap umatmu yang online Tuhan, jamah hidup mereka. Setiap umatmu Bapa yang mengikuti online video Tuhan, iman mereka akan bangkit Tuhan. Mereka akan mula mencintai firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu sangat besar kuasanya. Firman-Mu bisa melindungi hidup mereka. Firman-Mu akan membimbing hidup mereka. Firman-Mu akan menambah hikmat kepada hidup mereka Tuhan. Dan firman-Mu bisa menjadi perisai ke dalam hidup terhadap setiap serangan iblis. Tuhan, jaga setiap mereka Tuhan. Biar mereka lebih mengenal hati Engkau Tuhan. Biar mereka rela mengabdikan hidup mereka kepada Engkau Tuhan. Kerana Engkau hanya mempunyai satu tujuan, yaitu memberkati umat-Mu Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka bisa juga menjadi berkat untuk banyak orang yang hilang di luar sana Tuhan. Tuhan, hamba sudah sampaikan, biar setiap benih yang tabukan dilepaskan di atas tanah yang subur.
dan akan berbuah 30 folds, 50 folds, and 100 folds. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Semuanya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua orang katakan, Amin. Markus 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat dan ada yang 60 kali lipat dan ada yang 100 kali lipat. Amin. So mari kita angkat tangan untuk bersedia untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan menjadi engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah atas hidupmu semasa engkau mentaati firman-Nya dan semasa engkau menghidupi firman-Nya. Hamba berdoa setiap umat Tuhan, setiap jemaat CST tetap menjadi Yesus Kristus pusat hidup mereka, mentaati suara Tuhan dan juga mengikuti pimpinannya. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, dan semua orang katakan Amin.